Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Camida selaku dosen pembimbing pada mata kuliah rancangan percobaan kelas S2 ini dan juga teman-teman yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengaruh Pemberian Pupuk Kandang Sapi dengan Konsentrasi Auksin yang Berbeda Terhadap Pertumbuhan Tanaman Krisan. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Muhammad Ihyad Ulumuddin Rasid dengan NIM belakang 007, Halisa Cahyati dengan NIM belakang 016, dan saya sendiri Nurul Tahujana dengan NIM belakang 021. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama ada pendahuluan, bisa di next. Latar belakang dari makalah kami, yaitu krisan merupakan tanaman hias multifungsi, prospektif, dan komersial berbasis agrobisnis. Manfaat bunga krisan adalah untuk dekorasi hotel, upacara adat, rangkaian bunga ulang tahun, pernikahan atau kematian, pawai kendaraan hias, industri parfum, komestik, deodoran, dan lain-lain. Krisan sendiri dapat diperbanyak secara generatif dan vegetatif. Untuk menunjang pertumbuhan dari tanaman krisan, pemberian zat pengatur tumbuh seperti pupuk pada tanaman sangat diperlukan. Pupuk dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman, mempercepat aliran plasma dalam sel, dan merangsang perakaran tanaman. Sehingga dengan demikian, tanaman dapat dengan optimal dalam menyerap unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Pemberian dosis pupuk kandang sapi dan konsentrasi auksin yang tepat akan memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan stek tanaman krisan dan hasil bunga krisan varietas Puspita Nusantara. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terhadap pemberian dosis auksin pada pupuk kandang sapi untuk tanaman krisan. Next. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh pemberian pupuk kandang sapi dengan konsentrasi auksin yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman krisan. Yang kedua, ada bagaimana komposisi pupuk kandang sapi dengan konsentrasi auksin terbaik yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman krisan. Tujuan penelitian kami adalah untuk mengkaji pengaruh pemberian pupuk kandang sapi dengan konsentrasi auksin yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman krisan dan untuk menganalisis komposisi pupuk kandang sapi dengan konsentrasi auksin terbaik yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman krisan. Next. Manfaat penelitian kami yaitu yang pertama ada untuk memenuhi tugas mata kuliah rancangan percobaan kelas S2. Kemudian untuk memberikan informasi kepada pembaca dan juga untuk menambah referensi masukan ilmu pengetahuan khususnya bagi masyarakat pembudidaya tanaman krisan agar dapat mengetahui pengaruh pemberian pupuk kandang sapi dengan konsentrasi auksin yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman krisan. Next. Kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Next. Untuk tinjauan pustaka, kami bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tanaman krisan. Tanaman krisan merupakan tanaman hari pendek yang inisiasi dan perkembangan bunganya dikendalikan oleh panjang hari. Tanaman krisan memerlukan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan fotosintesis dan menunjang pertumbuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari tanaman krisan, maka diperlukan faktor lingkungan yang mendukung, antara lain seperti pencahayaan matahari yang cukup, kandungan air yang cukup, ketersediaan unsur hara, dan hormon tanaman. Unsur hara secara alamiah tersedia di dalam tanah, namun tidak semua tanah menyediakannya dalam jumlah cukup, sehingga perlu dibantu menambahkan unsur hara melalui pemupukan baik organik maupun anorganik. Next. Yang kedua ada pupuk kandang sapi. Pupuk kandang yang biasa digunakan dalam pertanian salah satunya adalah pupuk kandang sapi. Pupuk kandang sapi sendiri merupakan pupuk kandang dari limbah yang dihasilkan dari peternakan sapi seperti feses dan urin sapi. Limbah yang dihasilkan tersebut akan dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Pupuk kandang sapi berpengaruh lebih baik dibandingkan dengan pupuk kandang ayam dalam meningkatkan tinggi tanaman krisan serta pertumbuhan akar stek tanaman dan bobot segar tanaman krisan. Next. Selanjutnya ada hormon auksin. Auksin sendiri adalah kelompok hormon yang mempunyai fungsi utama mensupport pertumbuhan akar.
Sumber dihasilkannya auksin adalah di ujung tunas. Auksin dapat meningkatkan pertumbuhan akar tanaman sehingga dapat meningkatkan proses penyerapan unsur hara ke dalam sel tanaman. Secara alami, tanaman akan menghasilkan hormon auksin sendiri, namun terkadang hormon auksin yang dihasilkan oleh tanaman jumlahnya tidak mencukupi untuk membantu pembentukan akar. Oleh karena itu, diperlukan adanya tambahan auksin dari luar. Rancangan acak kelompok. Next. Rancangan acak kelompok adalah suatu rancangan acak yang dilakukan dengan mengelompokkan satuan percobaan ke dalam grup-grup yang homogen yang dinamakan kelompok dan kemudian menentukan perlakuan secara acak di dalam masing-masing kelompok. Tujuan pengelompokan satuan-satuan percobaan tersebut adalah untuk membuat keragaman satuan-satuan percobaan di dalam masing-masing kelompok sekecil mungkin, sedangkan perbedaan antar kelompok sebesar mungkin. Rancangan ini dicirikan oleh adanya kelompok dalam jumlah yang sama. Dengan setiap kelompok dikenakan perlakuan-perlakuan. Melalui pengelompokan yang tepat dan efektif, maka rancangan ini dapat mengurangi galat percobaan. Next. Nah, untuk struktur data RAK sendiri seperti yang tertera. Kemudian untuk model linear dan analisis seragam untuk RAK, yaitu YIJ sama dengan mu tambah tau I plus beta J plus epsilon IJ. Untuk I-nya sendiri yaitu 1 sampai T dan J-nya 1 sampai K. Keterangan YIJ, nilai pengamatan perlakuan ke I dalam kelompok ke J. Mu adalah rata-rata umum, tau I adalah pengaruh perlakuan ke I, dan beta J adalah pengaruh kelompok ke J. Epsilon IJ adalah pengaruh acak pada perlakuan ke I pada kelompok ke J. Nah, asumsi model tetap pada RAK yaitu sigma tau I sama dengan 0, sigma beta J sama dengan 0, dan epsilon IJ berdistribusi normal. Untuk asumsi model acaknya pada RAK yaitu tau I, beta J, dan epsilon IJ sama-sama berdistribusi normal. Untuk hipotesis yang diuji dibagi menjadi dua, ada pengaruh perlakuan dan pengaruh pengelompokan. Untuk pengaruh perlakuan sendiri, H0 dengan tau I sama dengan tau 1 sampai tau T sama dengan 0, maka perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada 1 I di mana tau I tidak sama dengan 0. Untuk pengaruh pengelompokan, H0 dengan beta J sama dengan beta 1 sampai beta K sama dengan 0, maka perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Dan untuk H1-nya paling sedikit ada 1 C di mana beta C tidak sama dengan 0. Next. Untuk tabel ANOVA RAKL, yaitu rancangan acak kelompok lengkap, bisa dilihat seperti yang di layar. Langsung masuk ke rumus hitungannya sendiri, yaitu FK sama dengan Y titik-titik kuadrat per TK, jika T sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai N, sigma J sama dengan 0 sampai N, YIJ kuadrat min FK. Jika P sama dengan sigma YI titik kuadrat per K dikurangi FK. Jika B sama dengan sigma Y titik J kuadrat per T dikurangi FK. Untuk JKI-nya sama dengan JKT dikurangi JKP dikurangi JKB. Dan efisiensi relatif, rumusnya ER sama dengan derajat bebas K plus 1 dikali derajat bebas R plus 3 dikali sigma R kuadrat per derajat bebas K plus 3 dikali derajat bebas R plus 1 dikali sigma K kuadrat. Derajat bebas K sama dengan K min 1 dikali T min 1. Itu derajat bebas R sama dengan T dikali K min 1. Next. Untuk uji normalitas. Uji normalitas merupakan pengujian kenormalan distribusi data untuk analisis statistik parametrik bersyarat data berdistribusi normal. Digunakan grafik distribusi dan analisis statistik untuk mengetahui bentuk kenormalan distribusi data.
Uji homogenitas. Uji homogenitas merupakan uji perbedaan antara dua atau lebih populasi. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah varian skor yang diukur pada kedua sampel memiliki varians yang sama atau tidak. Kelompok populasi dengan varians yang sama besar dinamakan populasi dengan varians yang homogen, sedangkan yang tidak sama besar dinamakan populasi dengan varians yang heterogen. Next. Selanjutnya adalah bab ketiga, yakni metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis data sekunder atau ADS. Penelitian dengan pendekatan ini merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya. Data sekunder yang diperoleh berasal dari jurnal rancangan acak kelompok. Kemudian ada sumber data. Data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam makalah ini, data yang diperoleh berasal dari data salah satu jurnal yang berjudul Keberhasilan Pertumbuhan Stek dan Hasil Bunga Krisan Varietas Puspita Nusantara akibat pemberian dosis pupuk kandang sapi dan konsentrasi auksin. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Yang pertama ada populasi. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh tanaman yang dilakukan di salah satu rumah plastik di Desa Pasir Langun, Kecamatan Cisarua, Jawa Barat dengan kelembapan harian rata-rata 21,6 derajat Celcius. Kemudian untuk sampel. Sampel dari penelitian ini adalah stek tanaman tulisan varietas Puspita Nusantara tipe spring. Variabel dependen atau variabel terikat. Kemudian untuk variabel dependennya, variabel dependen pada penelitian ini adalah fast life pada stek tanaman krisan varietas Puspita Nusantara tipe spring. Selanjutnya ada rancangan penelitian. Dibagi menjadi dua, yakni perlakuan dan pengelompokan. Dalam pendekatan eksperimen dipergunakan rancangan acak kelompok dengan perlakuan, yaitu yang pertama ada perlakuan pertama atau P0, yakni pemberian auksin dengan konsentrasi 0 ml per liter larutan. Kedua adalah perlakuan kedua P1, yaitu pemberian auksin dengan konsentrasi 1,3 ml per liter larutan. Selanjutnya ada perlakuan ketiga, yaitu pemberian auksin dengan konsentrasi 2,6 ml per liter larutan. Selanjutnya ada perlakuan keempat, yaitu pemberian auksin dengan konsentrasi 3,9 ml per liter larutan. Selanjutnya ada pengelompokan. Pengelompokan pertama, yaitu pemberian pupuk kandang dengan dosis 0 T per HA. Selanjutnya adalah pengelompokan kedua, yakni pemberian pupuk kandang dengan dosis 10 T per HA. Selanjutnya, pengelompokan ketiga, yakni pemberian pupuk kandang dengan dosis 20 T per HA. Dan pengelompokan keempat, yaitu pemberian pupuk kandang dengan dosis 30 T per HA. Hipotesis ujinya ada dua, yakni hipotesis uji asumsi pada model RAK terhadap perlakuan konsentrasi auksin. Dengan H0, T1 sama dengan 0, dengan I1 sampai T, dengan H1-nya adalah minimal ada 1, dengan TI-nya tidak sama dengan 0, dan I-nya 1 sampai T. Dengan daerah kritis, H0 ditolak jika signifikan. Dan ada hipotesis uji asumsi pada model RAK terhadap kelompok atau dosis pupuk kandang sapi. Dengan H0 adalah beta J sama dengan 0, dengan J-nya 1 sampai dengan K, dan H1-nya dengan minimal ada 1 berlaku 1 sampai K. Dengan daerah kritisnya adalah kalau H0 jika signifikansinya kurang dari alfa dengan alfa sebesar 0,05 atau 5%. Nah, metode analisis datanya sendiri dibagi menjadi 5 cara. Yang pertama adalah melakukan uji normalitas respon menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.
Dengan cara ini menggunakan legasi dialog, kemudian satu sampel KS, dan akan muncul kotak dialog one sample Kolmogorov Smirnov. Kemudian pindahkan vaselin bunga krisan ke kotak tes variabel list, centang normal, dan klik OK. Selanjutnya adalah melakukan uji asumsi pada model RAK, yakni dengan cara yang pertama adalah klik analyze, kemudian klik general linear model, klik univariate, dan pindahkan vaselin bunga krisan ke kotak dependent variable. Kemudian pindahkan perlakuan konsentrasi auksin dan kelompok dosis pupuk kandang sapi ke kotak fixed factors. Kemudian klik model dan klik terms. Kemudian pindahkan perlakuan konsentrasi auksin dan kelompok dosis pupuk kandang sapi ke kotak model. Lalu klik continue dan save. Kemudian centang unstandard, kemudian yang ketiga adalah apabila nilai signifikan 5 atau 5%, maka keputusannya adalah tolak hak nol, yang artinya terdapat perbedaan antara pengaruh perlakuan terhadap respon dan atau terdapat perbedaan antara pengaruh kelompok terhadap respon sehingga diperlukan uji lanjutan menggunakan uji Duncan. Langkah-langkahnya adalah klik analyze, kemudian klik general linear model, kemudian klik univariate, kemudian akan muncul kotak dialog univariate, kemudian klik post-hoc dan pindahkan kelompok dosis pupuk kandang sapi ke kotak post-hoc test score, kemudian centang Duncan dan klik continue, kemudian klik OK. Selanjutnya yang kelima adalah melakukan uji normalitas, homogenitas, dan rata-rata pada residual yang didapatkan dari uji asumsi pada model rancangan acak kelompok. Uji normalitas data respon residualnya dilakukan dengan cara klik analyze, kemudian klik non-parametric test, klik legasi dialog, klik satu sampel KS, kemudian akan muncul kotak dialog one sample Kolmogorov-Smirnov test, lalu pindahkan res1 ke kotak tes variabel risk, kemudian centang normal dan klik OK. Untuk uji homogenitas varians data respon residualnya dilakukan dengan cara klik analyze, kemudian klik general linear model, klik univariate, kemudian akan muncul kotak dialog univariate, pindahkan vaselin bunga krisan ke kotak dependent variable, kemudian pindahkan juga perlakuan konsentrasi auksin ke kotak fixed factor, klik model, klik terms, kemudian pindahkan perlakuan konsentrasi auksin ke kotak model, lalu klik continue dan klik save. Centang unstandardized pada kotak residual, klik continue dan klik option. Kemudian centang homogeneity test pada kotak display, kemudian klik OK. Untuk uji komparasi mean respon residualnya, klik analyze, klik compare means, klik one sample t-test, kemudian akan muncul kotak dialog one sample t-test, lalu pindahkan res1 ke kotak tes variabel list, kemudian klik OK. Selanjutnya yang terakhir adalah menghitung efisiensi relatif atau ER pada rancangan acak kelompok untuk mengetahui apakah rancangan acak kelompok lebih baik atau lebih efisien dibandingkan dengan rancangan acak lengkap. Selanjutnya yaitu bab 4 analisis data. Next. Yang pertama yaitu tabulasi perolehan data. Dalam data makalah ini diperoleh dari Jurnal Agrotech Indonesia dengan judul Keberhasilan Pertumbuhan Stek dan Hasil Bunga Krisan Varietas Puspita Nusantara akibat pemberian dosis pupuk kandang sapi dan konsentrasi auksin. Berdasarkan jurnal tersebut, penulis menyebutkan bahwa penelitian dilaksanakan di rumah plastik di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Next. Berikut merupakan tabel fase life akibat dosis pupuk kandang sapi dan konsentrasi auksin pada umur 105 hari setelah tanam. Next. Yang pertama yaitu analisis uji normalitas respon. Dari metode analisis data tadi didapatkan
hasil sebagai berikut. Bisa di next. Dari uji tadi didapatkan hasil nilai asimtot signifikan totalnya 0,2 sehingga pengujian menghasilkan keputusan gagal tolak H0 yang menyimpulkan bahwa YIC berdistribusi normal. Dengan hipotesis uji normalitas respon yaitu H0 YIC berdistribusi normal, H1 YIC tidak berdistribusi normal. Dengan daerah kritis tolak H0 jika signifikannya kurang dari alfa dengan alfa 0,05. Next. Dari analisis uji asumsi pada model rancangan acak kelompok atau RAK didapatkan hasil sebagai berikut. Bisa di next. Dari hasil tadi kita bisa menyimpulkan bahwa untuk hipotesis uji asumsi pada model RAK terhadap perlakuan atau konsentrasi auksin H0 yaitu tau I sama dengan 0, I sama dengan 1, 2, sampai T, H1 minimal ada 1, tau I tidak sama dengan 0, dengan I sama dengan 1, 2, sampai T. Dengan daerah kritis tolak H0 jika signifikannya kurang dari alfa, dengan alfa 0,05. Berdasarkan tabel test of between subject effect, nilai signifikan perlakuan yaitu 0,649, yaitu keputusannya gagal tolak H0. Kesimpulannya tidak terdapat perbedaan antara pengaruh perlakuan atau konsentrasi auksin terhadap fase life bunga krisan. Next. Untuk hipotesis uji asumsi pada model RAK terhadap kelompok atau dosis pupuk kandang sapi dengan H0 beta J sama dengan 0, J sama dengan 1, 2, sampai K, H1 minimal ada 1, beta J tidak sama dengan 0, dengan J sama dengan 1, 2, sampai K, dengan daerah kritis tolak H0 jika signifikannya kurang dari alfa, dengan alfa 0,05. Berdasarkan tabel tadi didapatkan nilai signifikan kelompoknya 0,001 dengan keputusan tolak H0. Kesimpulannya terdapat perbedaan antara pengaruh kelompok atau dosis pupuk kandang sapi terhadap fase life bunga krisan. Next. Karena dari data kelompok tersebut terdapat perbedaan, maka akan dilakukan uji lanjutan yaitu uji post hoc menggunakan uji Duncan. Ini merupakan hasil output dari uji post hoc. Next. Dari output tadi terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh kelompok atau dosis pupuk kandang sapi 3 dan 4 yang mana berada pada kolom yang sama yaitu subset 3. Sedangkan kelompok dosis pupuk kandang sapi 1 berbeda dengan kelompok yang lainnya karena terletak pada kolom yang berbeda. Dan begitu juga dengan kelompok dosis pupuk kandang sapi 2 berbeda dengan kelompok yang lainnya karena juga terletak pada kelompok yang berbeda. Next. Untuk analisis uji normalitas, uji homogenitas varian, dan uji komparasi mean dilakukan pada residual. Bisa di next. Yang pertama yaitu pengujian normalitas data respon residual. Didapatkan output seperti ini dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Next. Dari output tadi bisa ditentukan untuk hipotesis uji normalitas residualnya H0 epsilon IJ berdistribusi normal, H1 epsilon IJ tidak berdistribusi normal. Dengan daerah kritis tolak H0 jika signifikannya kurang dari alfa dengan alfa sama dengan 0,05. Berdasarkan output tadi, didapatkan nilai asimtot signifikan totalnya 0,2 sehingga pengujian menghasilkan keputusan gagal tolak H0 yang menyimpulkan bahwa epsilon IJ berdistribusi normal. Next.
Yang kedua yaitu pengujian homogenitas varians data respon residual. Didapatkan output seperti ini, yaitu dengan uji Levin. Bisa di next. Dengan hipotesis uji homogenitas varians residual, H0 epsilon IJ mempunyai varians homogen, H1 epsilon IJ mempunyai varians heterogen. Dengan daerah kritis tolak H0 jika signifikan kurang dari alfa dengan alfa 0,05, didapatkan nilai signifikan dari uji Levin tadi 0,561 sehingga pengujian menghasilkan keputusan gagal tolak H0 yang menyimpulkan bahwa epsilon IJ mempunyai varians homogen. Next. Untuk selanjutnya yaitu pengujian komparasi min respon residual. Bisa kita lihat untuk outputnya sendiri tertera minnya yaitu 0 dan signifikannya yaitu 1. Bisa di next. Analisis besaran efisiensi relatif. Next. Dari perhitungan rumus ER seperti ini, didapatkan hasil yaitu 3,86251594 atau bisa dibulatkan menjadi 4 dengan interpretasi untuk memperoleh sensitivitas RAL atau rancangan acak lengkap sama dengan rancangan acak kelompok, maka ulangan yang digunakan dalam rancangan acak lengkap harus 4 kali ulangan yang digunakan dalam rancangan acak kelompok. Next. Selanjutnya adalah bab 5, kesimpulan dan syarat. Kesimpulan, pemberian pupuk kandang sapi dengan dosis yang berbeda berpengaruh terhadap hasilin bunga krisan. Pemberian auksin dengan konsentrasi yang berbeda tidak berpengaruh terhadap hasilin bunga krisan, dan pengujian pada data ini sudah sesuai dengan penggunaan rancangan acak kelompok dengan efisiensi 4 kali lebih efisien dibandingkan dengan rancangan acak lengkap. Sarannya, untuk menambah lebih banyak opsi pemberian auksin dengan konsentrasi berbeda agar dapat mengetahui konsentrasi auksin yang berpengaruh terhadap hasilin bunga krisan. Dan saran yang kedua adalah dengan melakukan penelitian pada tanaman atau bunga yang lainnya untuk mengetahui apakah konsentrasi auksin dan dosis pupuk kandang sapi mempengaruhi hasilin tanaman atau bunga tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.